Ya, kembali lagi di beranda dan langsung saja ke Pak Dokter yang tadi menjawab pertanyaan bahwa dengan kondisi kehidupan Jakarta yang begitu rutinitasnya begitu berat sekali sehingga stres dan depresi menjadi makanan sehari-hari nampaknya, dan ini memang ternyata bisa menjadi pemicu untuk terjadinya gangguan jiwa ya, Dok? Bisa. Jadi kalau dikatakan bahwa itu menjadi pemicu gangguan jiwa, ya bisa. Tapi tadi kalau saya melihat kan ada 3 aspek. Iya. Genetiknya bagaimana, pola Tetap asuhnya, pengaruh karakternya pada, bagaimana, bahwa kehidupan Jakarta yang hiruk pikuk, macet, ini kan faktor nomor 3 tadi, bahwa ini faktor luar, faktor eksternal yang membuat pressure seseorang. Apabila dia mempunyai karakter yang cukup kuat, dan sekarang genetik ini juga bisa ditoleransi, tekanan luar yang sekuat apapun diharapkan cukup kuat. Ataupun kalau terjadi goyah, terjadi suatu goncangan, biasanya temporary, hanya sebentar. Begitu ya. Jadi Dan kalau itu tidak perlu harus sampai misalnya minum obat atau cukup dengan apa? Bisa saja minum Terapi obat, bisa atau saja bagaimana? juga secara ringan, secara sementara. Perlu juga konsultasi, konseling, mungkin juga perlu. Tapi prinsipnya bahwa kalau seseorang punya karakter yang kuat, mempunyai genetik yang cukup baik, sebut aja seperti itu, bahwa goncangan sekuat apapun diharapkan hanya sebentar dan dia akan bangkit kembali. Oke, ya, baik. Mas Rezan juga. Nah, kalau saya mirip-mirip dengan dokter. Kalau kami di psikologi melihat sebab musabab alias etiologi itu dari pertama perspektif faal, masuk biologi di situ, genetika di situ. Kemudian ada psikososial atau orang juga bisa menyebutnya psikobelajar, peran orang Pola tua asuh sangat tadi ya penting, kalau betul. versi dokter ya. Ketiga ada sosiokultural. Nah, suka tidak suka kita justru berhadapan dengan fakta bahwa terutama di kota besar seperti Jakarta, dari sisi sosiokultural justru sangat potensial membuat kita yang semula sehat walafiat justru bisa mengalami gangguan kejiwaan tertentu. Sebut saja dugem ya, dunia gemerlap malam, di dalamnya kan ada minum-minuman keras, ada obat-obatan terlarang, ada seks bebas dan sejenisnya, baik itu heteroseksual maupun homoseksual. Justru kehidupan macam itu, fasilitas-fasilitas sosiokultural macam itu yang justru bisa menjerumuskan kita hingga mengidap gangguan tertentu. Kita menganggap bahwa itulah tempat bagi kita untuk mengatasi stres, mengurangi tekanan hidup, tetapi justru di tempat seperti itu, menurut saya benih-benih gangguan kejiwaan justru bisa menjadi semakin subur. Jadi akhirnya seperti ada orang yang menjadi normal memiliki 2 kepribadian gitu. Siang hari dia kelihatan baik, malam harinya didugem gitu ya, sampai pagi ya. Oke, ada penelpon lagi kita sapa. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Burhan Effendi di Morenin. Iya, silakan Bapak. Ini begini, saya punya keponakan yang boleh dikategorikan persis seperti yang diutarakan di Cek TV sekarang. Jadi dia itu sudah 2 kali dikirim ke rumah sakit jiwa Palembang. Namun 2 kali kembali pulang itu tidak ada pengobatan, tidak mendapatkan pengobatan yang 100%. Oke. Nah sekarang ini dia sering mengganggu-ganggu, tapi tidak mengganggu tetangga. Ibunya seorang janda, jadi anaknya itu hanya 2 orang. Persis dengan yang terjadi di JKT ini. Nah yang saya takutkan bagaimana solusinya, karena sudah 2 kali dikirim ke rumah sakit jiwa, tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkan secara total. Apakah bisa dikirim kembali ke rumah sakit, maksud saya, atau ada pengobatan lain, Dok? Ada kontrol yang diharapkan oleh dokter, apakah setiap 2 minggu sekali, apa 1 bulan sekali? Itu dikasih obat, Pak. Dikasih obat sebulan sekali, namun tetap itu tidak ada sembuh gitu. Masih dalam jangka 1 bulan itu ada sekitar 2 atau 3 hari yang mengamuk gitu. Sehingga ya maaf, barang-barang di rumah itu sering dihancurkan gitu. Dan obat selalu diminum, Pak ya? Iya, obat diminum. Oh, baik. Oke, baik Pak Burhan. Ya, terima kasih atas tanggapan. Silakan. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa yang kita sebut sembuh itu ada sembuh derajat ketiga yang hanya sembuh klinis. Dan sembuh klinis itu tidak sampai titik nol. Mungkin kalau dari angka 100 itu perilakunya masih kadang mungkin hanya 50%, mungkin 40%, atau mungkin masih 60%. Itu seringkali dalam kedokteran menemukannya seperti itu. Dan mungkin juga sudah minum obat yang cukup baik, yang mungkin cukup yang sudah paten, tapi tetap bahwa gejala sampai minimal belum bisa diharapkan. Tentu kalau kondisi-kondisi seperti ini diharapkan bahwa tidak hanya dengan obat saja, tapi bagaimana pendekatan keluarganya, bagaimana menyikapi lingkungan yang harus lebih baik lagi, atau ya
menunggu obat baru datang. Itu seringkali kita menghadapi hal seperti itu. Oke, baik. Ya. Nah, tadi kan si Omnya tampaknya agak sedikit takut gitu dengan kasus kejadian karena hampir sama gitu ya. Dia hanya ibunya janda, berdua. Kalau saya melihat itu yang tadi saya katakan bahwa yang semula dari sebuah kasus klinis bahwa ada individu tertentu yang dianggap memiliki abnormalitas tertentu, karena tidak tertangani secara tepat dan baik serta terus-menerus, akhirnya berkembang biak menjadi perilaku yang berbahaya. Akumulatif begitu. Akumulatif, dan ketika perilaku berbahaya ini terarah kepada orang lain, terarah ke properti orang lain, ini kasusnya tidak lagi bisa dianggap sebagai klinis, tapi sudah bisa menyerempet ke aspek hukum. Dan kita tahu lah, kalau sudah hukum yang berbicara kan seolah-olah hanya ada dua sisi, benar salah, hukum bebas. Kan itu menjadi situasinya menjadi jauh lebih tidak kondusif lagi sebetulnya bagi proses kesembuhan. Itu sebabnya saya pikir titik awalnya adalah pengakuan, penerimaan bahwa saya atau ada anggota keluarga saya yang memang butuh pertolongan. Tapi justru pada titik awal itu pula seringkali resistensi muncul. Sehingga pengobatan tidak berlangsung atau tidak berkesinambungan. Tidak sampai sembuh tadi bisa dikatakan seperti itu ya. Oke, baik. Ini menarik sekali dialognya, tapi kita harus kembali break. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Beranda.